Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Oh, bener banget, Mbak. Padahal seorang muslimah kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya ya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berlenggak-lenggok di hadapan dewan juri. Iya. Dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan nggak semuanya cewek ya. Iya, betul. Malah banyak yang dari kalangan kaum Adam gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya. Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap hukum Islam. Voice of Islam. Misalnya kita punya catat kaki, tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu yang diridhoi Allah. Nah, ini ada artis yang kakinya bagus banget, artis dunia ya. Sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar, berapa miliar itu. Nah, tapi kakinya buat difoto di mana-mana, dipamerkan untuk maksiat, ya. Artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu. Ya, itu jelas kan tidak ada gunanya, bahkan bisa menjerumuskan. Ya. Nah, makanya yang namanya fisik itu sudah karunia, ya kita harus bersyukur. Al-Quran sudah mengingatkan sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Menimbang masalah dengan syariat. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwaryadi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama setengah jam ke depan, insya Allah Voice of Islam akan menemani kamu-kamu semua dalam rubrik yang muda yang bertakwa, sebuah rubrik yang didedikasikan khusus buat kamu yang masih berjiwa muda. Insya Allah kita akan membahas kali ini tentang remaja dan aliran sesat. Gitu, memang sudah menjadi satu yang fenomenal sekarang ini. Tentunya saya nggak sendiri, sobat muda sekalian. Di studio sudah hadir Ustadz Iwan Januar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kalau kita lihat yang namanya remaja dan aliran sesat ini udah jadi satu yang marak ya. Bukan hanya dominasi golongan-golongan yang sudah lumayan berumur saja yang terjebak gitu. Kemarin juga sempat ada anak-anak sekolah, anak-anak kuliahan yang juga terjebak dengan aliran sesat. Nah kalau kita lihat Ustadz, sekarang gimana sih kita menanggapi banyaknya munculnya aliran-aliran sesat di Indonesia ini Ustadz? Hampir segala wilayah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang berbahagia dan juga moga-moga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ngeri memang betul sekarang ini ada biasa kasus-kasus remaja terbawa dalam aliran sesat. Malah kalau kita baca tuh di media massa, banyak remaja yang belum pulang ke rumah. Orang tuh masih nyari karena mereka katanya ikut pengajian gitu ya, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, kenapa kok muncul ya? Mungkin pertanyaan kita kelompok-kelompok seperti ini. Nah, ini bisa jadi karena modal nekat ya. Jadi maksudnya ada orang-orang yang pemahaman agamanya terbatas, tapi coba-coba bikin penafsiran agama. Ya, bikinlah sholat pakai bahasa daerah masing-masing gitu kan. Ngaku sebagai nabi baru, ngaku sebagai malaikat Jibril, dapat wahyu segala macam, padahal mereka memiliki pemahaman agama yang kalau kata pihak MUI itu terbatas pemahaman agamanya. Tapi coba-coba untuk menafsirkan agama ini bahaya ya. Dan Nabi SAW itu juga udah mengingatkan kita semua. Misalkan tentang Al-Quran, Nabi katakan man qala fil Quran fa sawfa ahta'a. Siapa yang berkata-kata, maksudnya menafsirkan Al-Quran biro'ihi dengan akalnya, walaupun betul tetap salah. Nah,
Artinya bahwa kalau orang ingin menafsirkan Quran, memahami Quran, itu juga harus punya bekal ilmu-ilmu tertentu yang harus dia punya. Walaupun dia betul, tetap salah kata Nabi. Bahkan dalam hadis lain Nabi katakan kalau ada orang yang mencoba untuk menafsirkan Al-Quran bi-ra'yihi, dengan akalnya, dengan hawa nafsunya begitu, Nabi bilang falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkan kedudukannya di dalam neraka. Artinya nggak boleh nih kita ya coba-coba untuk menafsirkan agama sendiri, kudu ada ilmunya. Bahasa Arab harus punya, tentu bukan cuma bahasa Arab na'amla nih ya, tapi bahasa Arab yang betul-betul harus memadai dong untuk jadi seorang ahli agama gitu ya. Dan ini juga merupakan tanda-tanda yang pernah dikatakan oleh Nabi kita nih, Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang, ya halaka ummati rajulani, umat Islam itu rusak oleh dua golongan, diantaranya jahilun abidun, orang bodoh yang rajin beribadah. Ini juga berbahaya, bisa merusak masyarakat. Dengan apa? Dengan kebodohannya. Jadi siapa bilang bodoh selamat, bodoh itu malah bikin celaka gitu ya. Ini. Terus yang kedua, bisa jadi sih ada orang-orang yang mereka itu punya niat jelek, ingin merusak agama Islam dan ingin menyesatkan umat Islam sebanyak-banyaknya, tapi sejauh-jauhnya gitu ya. Contohnya apa? Dulu di zaman Rasul udah ada tuh orang ngaku sebagai nabi palsu. Barangkali ingat ya, yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia ngaku sebagai nabi palsu, malah ngirim surat kepada Rasul, ya Muhammad, aku bersekutu denganmu dalam kenabian. Mari kita bagi wilayah Quraisy jadi dua. Wah, jadi dia pengen harta juga ternyata begitu. Kekuasaan juga. Artinya memang ada loh orang-orang itu yang dia membuat berbagai macam aliran-aliran yang baru, yang aneh, yang nyeleneh, bahkan jelas-jelas sesat ya. Itu dengan sebuah niat yang memang tidak baik. Ingin menghancurkan agama Islam, ingin merusak agama Islam, dan ingin menyesatkan umat Islam sebanyak-banyaknya ke tempat yang sejauh-jauhnya. Ini bahaya memang buat kita. Dan bukan tidak mungkin mereka ini dimodali, dikendalikan ya, dan digerakkan oleh musuh-musuh Islam, bisa jadi. Nah Ustadz, kalau kita lihat bahwa dengan maraknya aliran-aliran yang nyeleneh, aliran-aliran yang ngaco gitu ya Ustadz, yang repotnya ini para remaja Ustadz. Banyak juga yang pada ikut-ikutan. Betul. Baik yang ikut-ikutan karena ngerasa tertarik, atau bahkan yang lumayan kita miris ya, ada yang remaja yang bisa dibilang baru mau tobat gitu, malah terjebak ke aliran sesat. Kasihan. Nah ini gimana Ustaz? Ya memang kalau dilihat-lihat ya, kemarin itu dari beberapa aliran yang cukup banyak ikut remaja ya. Kenapa sih? Ya pertama, remaja itu kan, remaja sekarang nih kita ya, itu banyak yang awam dalam masalah agama, boro-boro ngomongin masalah tafsir Quran ya. Sholat aja masih banyak yang belum bener gitu ya, masih banyak kalau sholat lepas tangan gitu ya. Yang baca Quran juga masih masih harus dituntun dulu, harus balik lagi ke Iqra jilid 1. Kalau dia versi 0,5 ya tuh, baca Iqra beta tes ya. Ya, ini remaja kita nih masih sekarang nih masih banyak yang awam dalam soal agama. Baca Quran masih banyak yang belum lancar, tata cara sholat masih banyak yang belum mengerti, masalah apalagi masalah akidah yang masih banyak juga yang bingung, masalah kenabian. Dia tahu nabinya Muhammad, tapi apa bukti-buktinya kenabian Muhammad? Betul nggak ada lagi nabi setelah kenabian Muhammad SAW? Bukan tidak mungkin banyak remaja yang tidak tahu. Boro-boro remaja, orang dewasa juga banyak yang seperti itu kan keadaannya. Tentu beda jauh dengan keadaan remaja zaman Rasulullah ya, namanya Ali bin Abi Thalib 6 tahun udah jadi pejuang Islam. Nah, kalau sekarang ya bedalah alamnya ya. Karena kita udah lama dicekoki dengan sekulerisme, akhirnya remaja kita juga jadi ya, agak-agak tell me dalam masalah agama nih. Ya telat mikir. Ditambah lagi mereka kan dalam fase pencarian jati diri. Pengen tahu sesuatu yang baru, apalagi datang yang beda nih ternyata. Oh gini, oh gitu ya. Nah muncul semangat beragamanya, girohnya muncul, tapi sayang ketemu dengan orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang membawa aliran-aliran sesat tadi. Klop begitu, ini penasaran, butuh jati diri, ditawarkan, nyambung begitu. Apalagi yang ditawarkan hal-hal yang ternyata disukai oleh mereka. Nggak usah sholat 5 waktu. Wah, kan seneng gitu ya. Seneng banget. Itu misalkan juga nggak usah puasa Ramadan. Wah itu kok jadi kenapa gini-gini? Oh iya ya, seneng kayak begitulah. Makanya
Kalau dikatakan kenapa sasaran banyak remaja, pelajar, karena mereka sasarannya empuk ya. Yang paling gampang untuk dibujuk ya, dan paling gampang untuk dipengaruhi. Kalau orang tua kan dapat sesuatu yang beda dikit, dia ngelawan karena udah punya sedikitnya pola pikir ya. Remaja kan masih membentuk nih. Begitu diajarkan sesuatu yang baru, oh terima aja, welcome aja. Awal hasil banyaklah remaja kita jadi korban terbawa dalam kelompok-kelompok yang menyimpang tadi. Intinya sih karena memang keawaman nih. Ya, kamu harus ngaku deh jujur ya. Kalau kita ini, aduh Pak, betul Pak, saya memang miskin ilmu agama, belajar makanya supaya jangan terbawa kelompoknya tadi. Nah, sobat muda sekalian, kamu jangan takut, jangan bingung, jangan heran. Ya, kamu ingetin aja bahwa yang namanya diri kamu ini bukan suatu yang paling jago. Kamu tuh bukan orang yang paling hebat deh. Pokoknya ya rendah diri, rendah hati ya Ustadz ya. Betul. Mawas diri, hati-hati kalau ketemu yang aneh-aneh. Nah, sekarang nih solusinya Ustadz, agar supaya remaja yang sedang mencari jati diri ini nggak tersesat, terjebak aliran sesat Ustadz. Ya. Ini gimana? Kunci yang pertama jelas perdalam agama. Cari pengajian yang benar. Nah, yang benar tuh gimana? Yang ustadznya bisa dipercaya ya. Yang materi-materi sampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita bisa bertanya. Jadi begitu ada pengajian, kita bisa bertanya sepuas-puasnya kepada ustadz. Dan jangan takut untuk kita melakukan studi banding. Kita tanya kepada guru-guru yang lain. Jangan kalau udah sama ustadz itu mulu percaya. Padahal ilmu agama itu kan luas. Bisa jadi ya namanya guru ngaji kita walaupun jebolan pesantren 20 tahun ya. Tapi jadi tukang sapu. Ini nggak tahu lamanya nyari ilmu atau lama karena kebanyakan main 30 tahun gitu ya. Walaupun dia seorang ulama, seorang ajengan, kiai, tetap manusia biasa. Ada keterbatasan ilmu loh ya. Para ulama salaf mereka itu sangat bijak. Mereka selalu bilang idza sohal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah adalah pendapat kelompokku. Jadi mereka welcome dan sadar bahwa ada kekurangan dalam pendapat-pendapatnya. Makanya pentingnya kita ngaji dan bertanya kepada banyak orang yang kita percaya mereka punya ilmu yang mumpuni, supaya kita jadi punya pemahaman yang kaya, banyak wawasan. Karena kalau kita ngaji ke satu orang saja khawatir ada kekurangan kita nggak tahu. Bukan berarti kita nggak percaya, tapi alangkah baiknya bila kita juga banyak bertanya kepada sejumlah orang itu ya. Kemudian apalagi? Ya tentu kita tetap harus mawas diri tadi, hati-hati ya. Karena apa? Kembali bahwa nggak ada istilah Al-Quran As-Sunnah yang salah, tapi mungkin manusianya salah dalam menafsirkan, dalam memahami. So pentingnya kita ini banyak ngaji, banyak bertanya supaya kita jadi tahu mana yang pendapat lebih kuat, mana yang lemah, mana yang sama sekali nggak boleh untuk diambil. Makanya jangan sampai muncul yang namanya taklid buta, percaya gitu aja sama misalkan guru kita. Percaya itu bagus, tapi kalau percaya begitu aja, pokoknya kalau bukan kata ustaz saya pasti salah. Nah itu satu hal yang nggak boleh muncul dalam sikap seorang muslim. Kita hanya boleh percaya mutlak kepada pertama Al-Quran, Allah artinya, kedua kepada Nabi SAW. Kalau pada manusia mah kita tetap harus melakukan yang namanya tabayun, melakukan ya check and cross check gitu ya, juga melakukan koreksi kalau salah. Ulama-ulama dulu begitu, kalau mereka salah ketika menyampaikan dikoreksi oleh muridnya, terima dengan penuh lapang dada, insya Allah. Ya Ustaz, kalau kita lihat yang namanya aliran sesat itu ya tentu karena memang ada masalah sendiri gitu kan. Di kalangan anak mudanya juga memang ada orang-orang yang sengaja memunculkan aliran sesat itu sendiri Ustaz. Nah sekarang kadang-kadang imbasnya ini berimbas pada orang yang benar. Anak-anak mau ngaji susah, mau ngaji ikut pengajian ditanyain orang tuanya, pengajian apa nih ditanyain macam-macam. Nah, kalau yang seperti itu gimana Ustadz? Nah, tapi sebelum dijawab, kita ikuti dulu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Anugerah yang terindah yang diberikannya kepada seluruh umat di dunia. Ada rasa cinta yang memberi arti kehidupan ini, karenanya ada pengorbanan buktikan nilai cinta
hingga dia mampu mencinta sesamanya tanpa ada perbedaan. Tiada sempurna cinta manusia tanpa berbagi rasa kasih suci anugerah yang indah. Cinta, tapi mengapa masih ada rasa dendam permusuhan antara kita? Tiada sempurna cinta manusia hingga dia mampu mencintai sesamanya tanpa ada perbedaan. Oh, tiada sempurna cinta manusia tanpa berbagi rasa kasih suci anugerah yang indah. Kasih suci anugerah yang indah. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Voice of Islam. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariat. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Masih tetap bersama saya Bu Aryandi dan Ustadz Iwan Januar. Tadi kita sudah membahas tentang aliran-aliran sesat yang marak di sekitar kamu semua. Bukan hanya monopoli kaum-kaum yang sudah dewasa, tapi remaja dan anak-anak muda juga banyak yang terjebak, banyak yang tersesat mengikuti aliran-aliran yang nyeleneh-nyeleneh ini, Ustadz. Nah, tapi kalau kita lihat tadi, itu gimana pengaruhnya dengan teman-teman nih, sobat muda sekalian yang pengen bener-bener ngaji dan yang ngajinya bener, Ustadz. Kadang-kadang kan orang tua itu, apalagi orang tuanya kalau awam, Ustadz ya, itu disamaratakan. Wah, itu pengajian nggak bener, semua pengajian nggak bener. Kamu mendingan dugem deh daripada ngaji. Gawat ya. Dugem pasti nggak benernya, Ustadz. Jadi cari yang pasti aja ya. Cari yang pasti. Aduh. Betul, memang gara-gara maraknya aliran-aliran yang nggak bener tuh, ini kasihan. Banyak orang tua kita jadi cemas gitu ya, jadi takut. Aduh, kalau ngaji yang bener ya, iya kalau ngaji yang bener ya. Baca Quran jangan kebalik ya. Baca Quran dari atas ke bawah, ke atas. Wah, ya harus bener ngaji itu ya. Cuman tadi masalahnya orang tuh jadi takut. Banyak remaja mau ngaji dicurigai, apalagi kalau muncul isu-isu, Pak, itu kan nggak bener Pak ustadznya Pak. Aduh, terus jadi bertambah nggak nyaman orang tua. Bahkan akhirnya betul tadi bahwa banyak orang tua melarang anaknya ngaji, bahkan juga tidak sedikit sekolah melarang siswanya ngaji. Karena takut terbawa oleh kelompok-kelompok yang sesat. Ya, sikapnya harusnya tentu bijaksana dong sebagai orang tua. Pertama gimana? Ya, kita nggak boleh berprasangka buruk.
pada orang lain ya. Jadi jangan berpikir semua pengajian itu salah. Enggak, ada memang orang-orang yang keliru dalam agama, tapi insya Allah lebih banyak lagi yang benar. Nah, jadi jangan berprasangka buruk lalu mengeneralisir, menyalahkan semua orang gitu ya. Nah, maka bagaimana nih? Pertama ya, untuk kamu-kamu yang remaja nih, supaya orang tua nggak cemas, nggak curiga ya, dan itu bahwa kamu itu benar, buktiin kamu tuh benar. Makanya tunjukkan bahwa sikap kamu tuh makin oke setelah ngaji. Misalkan gimana? Makin sayang sama orang tua ya. Misalkan kalau pulang sekolah kita ada acara, telepon dulu, Bu, saya mau pergi ke rumah teman saya si Anu, ini nomor teleponnya Bu, gitu kan. Atau kalau kita mau ada pelajaran tambahan di sekolah mendadak, bilang SMS sama ibu kita. Kalau ibu kita punya HP tapinya gitu ya. Gitu. Punya tapi nggak bisa pakai. Ya. Jadi contoh itu, makin sayang sama ortu. Kalau kita pulang terlambat dan kita lupa ngasih tahu, pulang minta maaf, kita bilang, maaf ya Pak, maaf Pak, ini tadi mendadak soalnya tadi naik mobil bannya kempes, bantuin dorong dulu dan juga bantuin bongkar ban segala macam. Jadi kita bantuin bilang nambal ban. minta maaf, tunjukkan, jangan kita ini udah ngaji malah nggak bener gitu kan. Udah ngaji malah ngelawan. Nah, itu ciri-ciri memang yang katanya pengajian sesat tadi. Setelah ngaji malah membangkang sama orang tua. Jadi pendiam aja gitu kan, ngurung diri di kamar. Orang tua nyuruh apa ngelawan sama orang tua, Masya Allah. Berarti kan nggak benar. Karena kalau ngaji benar akan diajarkan untuk berbakti pada orang tua. Karena yang namanya uququl walidain, durhaka pada orang tua, termasuk dosa besar. Nggak mungkin dong kalau pengajian benar ternyata mengajak pada kebatilan. Tapi kalau pengajian benar pasti akan muncul yang namanya hubungan baik sama ortu begitu. Apalagi ibadah semakin rajin. Nah, kalau kan banyak tuh yang mengaji ikut aliran sesat ternyata malah dikatain sholatnya nggak wajib 5 kali sehari. Pantesan dia waktunya sholat maghrib malah nonton depan TV gitu kan, atau malah main ngelencer begitu. Berarti nggak benar. Makanya kalau memang kita ini pengajiannya betul, nggak ada yang salah, ya buktiin dong dalam kepribadian kita sehari-hari, ibadah makin rajin, makin sopan, kita makin bergaul sama tetangga, seperti itu. Ini buat kamu yang remaja nih, supaya orang tua nggak cemas bahwa kamu itu ngaji di tempat yang benar begitu. Nah, terus buat bapak ibu nih yang anak-anaknya ngaji, tadi ya jangan suuzon. Kedua, harusnya bangga anaknya ngaji, seneng loh anakku bisa ngaji. Jangan malah anaknya jadi seleb gitu ya, atau ngedugem malah bangga. Wah, dari mana anak saya tripping? Dia iya. Oh, anak saya pas pulang diangkut jemput ya, digendong sama temannya. Udah sakau soalnya. Ya kacau itu mah ya. Harus bangga anak kita ngaji begitu Bu ya. Nah, kalau supaya kita menghilangkan kecurigaan dan ketakutan, coba ngobrol sama guru ngajinya. Sekali-kali waktu ajak ngobrol, undang misalkan, "Nak, coba deh, Bapak pengen ngobrol sama guru ngaji kamu di rumah sini gitu kan, atau sekali-kali pengajian di rumah Bapak deh, di rumah kita nih. Biar tahu, kenal siapa teman-temannya yang ngaji, siapa juga guru ngajinya, jadi tahu sehingga Bapak Ibu nih nggak cemas lagi, ternyata oh benar yang disampaikan nggak ada yang salah. Yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah begitu Bu ya. Jadi coba kali-kali Ibu ngobrol ya dengan dengan guru ngajinya. Terus juga, nah ini buat para ortu nih, buat ibu dan bapak, juga dicoba harus banyak bertanya kepada anak. Anak kalau ngaji apa aja dibahas, tanya seperti itu supaya kita tahu. Dan buat kamu-kamu nih yang remaja, kalau ortu nanya masalah materi pengajian, jawab dengan jujur, jangan ada deh. Bapak pengen tahu aja, udah tua. Kalau gitu gimana orang tua bisa percaya ya? Maka dua-duanya nih, buat kamu yang remaja juga tunjukkan sikap yang semakin baik, semakin sayang sama ortu. Nah, buat ortu juga bapak dan ibu harus ya menghilangkan kecurigaan, dan supaya hilang rasa curiga, panggil aja guru ngajinya, ngaji di rumah sekali-kali biar tahu apa yang dibahas, apa yang disampaikan. Insya Allah ya, kalau anak kita ngaji pasti di jalan yang benar. Makanya juga bapak ibu banyak-banyak berdoa deh, minta kepada Allah supaya keluarga kita ini dijaga dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Nah Ustadz, kalau kita lihat ya, namanya aliran sesat ini kelihatannya bukan cuma monopoli di Indonesia doang kan kayaknya ya. Banyak betul di mana-mana. Di mana-mana di seluruh dunia itu namanya aliran sesat tuh marak banget gitu. Mungkin nggak semuanya diekspos oleh media ya, tapi betul. Banyak juga yang kecil-kecil yang itu luput dari pantauan media. Betul. Nah sebenarnya kenapa sih kok bisa tiba-tiba muncul aliran sesat? Nggak tiba-tiba juga sih, udah banyak juga dari dulu ya. Iya. Tapi kok muncul gitu? Ini sedang
satu muncul, hayo bermunculan satu. Ini kenapa sih Ustadz sampai jadi seperti ini? Ya, jadi ini kalau kita lihat ya di Indonesia saja dari tahun 2001 sampai sekarang katanya nih ada sekitar 250 aliran sesat. Jadi banyak banget kan ya. Itu di Indonesia, tapi jangan salah di Amerika, di Jepang juga bermunculan sekte-sekte agama yang itu menyimpang dari pakem-pakem agama Kristen yang ada, atau juga yang sekte agama itu meresahkan masyarakat. Dulu ya di Amerika itu ada sekte agama yang mengajak pengikutnya bunuh diri berjamaah. David Koresh ya. Juga ada ini Paul Jones gitu ya. Terus juga ada sekte gerbang surga namanya di Amerika begitu. Di Jepang ada sekte yang malah ingin membunuh orang lain. Dia menyebarkan gas beracun ke terowongan bawah tanah di Tokyo waktu itu. Wah, bukan cuma monopoli di Indonesia, tapi di berbagai macam tempat ternyata bermunculan sejumlah agama-agama baru, ajaran-ajaran baru, bahkan yang menyimpang dan sampai berbuat kriminal kepada orang lain. Kenapa terjadi? Sebetulnya sih kalau kita lihat ya, ini adalah buah dari demokrasi. Iya, demokrasi itu melahirkan kebebasan beragama. Nah, kalau saya nggak lupa nih, Franklin Delano Roosevelt pernah dibilang bahwa salah satu bagian dari demokrasi dan hak asasi manusia adalah freedom for religion. Bebas untuk beragama, menjalankan agama, berpindah-pindah agama, atau tidak beragama, atau bikin agama. Ini dalam negara demokrasi dan HAM bikin agama itu boleh-boleh aja. Nah, kalau di Indonesia dipermasalahkan karena bikin agama membawa-bawa agama yang sudah ada. Contohnya dari agama Islam dibikin macam-macam turunannya ya. Ada nabi palsu gini-gini, malaikat Jibril gini-gini. Nah, padahal kalau dalam ajaran demokrasi dan HAM yang orisinilnya itu bebas mereka. Nggak ada persoalan mau bikin agama baru, ya boleh-boleh aja. Nah, ini kalau ditanya sebabnya kenapa, ini nih diantara penyebabnya, demokrasi dan HAM itu ternyata melanggengkan dan selalu menciptakan yang namanya kebebasan beragama. Akhirnya orang merasa boleh-boleh aja, sah-sah aja untuk menafsirkan berbagai macam agama dan memunculkan agama-agama baru. Nauzubillah min dzalik. Makanya kembali pada Quran dan Sunnah deh, jangan percaya pada ajaran buatan manusia. Itu obatnya jelas. Nah Ustadz, kalau kita simpulkan nih, sebenarnya banyak hal-hal yang harus dilakukan, baik kita sebagai remaja apa orang tua nih. Dua-duanya deh, remaja dan orang tua. Bagi remaja, bagi orang tua ada hal-hal yang harus kamu lakukan. Nah, kira-kira ada tips-tips yang bisa kita jadikan pegangan nggak untuk ya setidaknya kita bisa tahu yang kita hadapi itu aliran sesat atau bukan? Ya, pertama jelas semua harus merujuk pada Quran dan Sunnah ya. Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah, kembalikan pada Quran dan Sunnah. Kalau ada orang bilang, nih aku nabi baru, sudah diangkat SK-nya udah keluar. Kita lihat dalam Quran, betul nggak bakal ada nabi berikutnya, the prophet gitu kan? Ada nggak, atau the messenger? Ternyata nggak ada kan? Jelas-jelas Nabi bilang la nabi ba'di, nggak ada lagi nabi setelah aku wafat. Al-Quran juga bilang bahwa Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Berarti udah jelas. Kalau ada orang bilang dia adalah nabi, bohong banget begitu kan. Dan yang namanya nabi ada buktinya, ada mujizatnya. Mana? Itu Pak, dia bisa makan paku dah. Reok Ponorogo juga bisa, Debus Banten juga bisa. Bukan nabi itu. Ya, kalau nabi itu dia mujizatnya nggak bisa ditiru, dicontek oleh orang lain, nggak ada begitu. Jadi kembalikan pada Quran dan Sunnah. Terus yang kedua tentu buat para bapak dan ibu ini ya harus dorong anak-anak itu ngaji. Tapi pengajian yang benar, caranya tahu adalah ya tanya siapa gurunya, undang, ngobrol, baca juga buku-buku. Barangkali kan punya buku-buku pengajiannya dibaca segala macam, sehingga kita hilang rasa was-was dan kecurigaan. Dan tentu ya buat kaum muslimin nggak akan bisa menghilangkan munculnya orang-orang yang menyimpang tadi kalau nggak menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menegakkan hukum-hukum Islam. Dalam Islam orang yang sudah berani menafsirkan agama dengan kebatilan, itu dia sudah dianggap berpindah agama atau bertukar agama alias melakukan perbuatan riddah. Pelakunya disebut murtad. Dan orang murtad
Menurut Rasul jelas, man badala dinahu faktulhu. Siapa mengganti agamanya, hukumannya cuma satu, bunuh dia. Nah, tentu negara yang harus menghukum. Maka negara jangan diam saja, tegakkan juga Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah. Ya, sobat muda sekalian, kesimpulannya cuma satu, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah aliran sesat hilang semua. Nah, oke sobat muda sekalian, kita juga menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan mengenai rubrik atau usulan pembahasan, atau ada masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Silahkan kirimkan sobat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa SMS ke 085694924411, atau kamu juga bisa kirim email ke mediaislamnet@yahoo.com, dan kamu juga bisa cek di website kita yaitu di www.gaulislam.com. Saya Purwa Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga kepada kamu-kamu semua yang setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kita, sampaikan apa yang kamu dengarkan ke teman-teman kamu semua. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala bagi kamu. Dan besok hari insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali pada gelombang yang sama dan waktu yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, di kota-kota besar dan kota-kota kecil sekarang ini sudah banyak yang namanya hotspot. Apa sih hotspot? Hotspot sebenarnya adalah salah satu bentuk pemanfaatkan teknologi wireless LAN atau Wi-Fi pada lokasi-lokasi umum seperti di taman, perpustakaan, restoran, bandara, alun-alun. Nah, sebenarnya ini digagas pertama kali pada tahun 1993 oleh Herbert Stewart. Nah, dengan pemanfaatan teknologi ini, siapapun bisa mengakses jaringan internet melalui komputer atau laptop di lokasi-lokasi di mana hotspot disediakan. Nah, hotspot ini kalau kamu bayangkan, dia sebagai pusat pemancar dan penerima jaringan LAN, tentunya nirkabel atau wireless, yang kemudian hotspot tersebut biasanya terhubung ke internet. Sehingga jika kamu memiliki komputer atau laptop yang berada di sekitar wilayah hotspot tersebut, maka kamu bisa langsung terhubung ke internet. Meskipun secara penerapannya ada dua tipe hotspot. Yang pertama adalah hotspot yang gratis, dan yang kedua adalah hotspot yang bayar. Yang pertama ialah hotspot gratis, yaitu di mana hotspot itu koneksi ke internetnya disediakan gratis bagi siapapun yang connect ke hotspot tersebut. Jadi kamu cukup connect, langsung bisa internetan gratis. Nah, yang kedua yang bayar ialah di mana kalau kamu connect ke hotspot tersebut, kamu tentu harus membeli semacam voucher atau memiliki semacam account untuk bisa mengakses ke internet. Tidak hanya sekedar connect ke hotspot tersebut. Nah, kedua jenis hotspot ini ada di mana-mana. Maka ketika kamu melihat sebuah tempat yang telah dilengkapi hotspot, kamu cek terlebih dahulu apakah ini hotspot yang gratis atau hotspot yang bayar. Insya Allah kamu bisa memanfaatkan hotspot tersebut. Kalau gratis, bisa langsung, bisa cari informasi, bisa memanfaatkannya dengan baik. Insya Allah. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.